Double D, GG melawan Tembus Pagi. Sama-sama kalah sekali, mereka butuh menang 2 kali karena bakal menuju ke arah final lower. Yes, dan Conqueror di tangan Zaya. Record Slayer untuk seorang Lucian. Venus bakal jadi support, tapi di atas Rafael nih. Kemarin pas lawan Pasopati menunjukkan performa yang lumayan menakutkan karena dia kuat banget buat lawan si Sensei-nya, hampir aja kayak Sensei bisa dibunuh gitu. Tapi kali ini dia bakal, dia juga udah menang champion nih lawan si Claps ya, lawan si Renekton ya. Jadi gua rasa bakal ada berat di Barren Lane nantinya, Gil. Betul sekali, dan Trash barengan sama Lucian di pagi hari itu sebenarnya agak-agak ngeri ya. Soalnya dua-duanya tuh sakit, dan lu lihat sendiri tuh, lihat si Lau udah sekarat banget, itu tinggal dislepet lagi, satu slepetan lagi, dan Galionya hampir kena first blood dan terpaksa Honeypotnya diambil. Tapi posisi dari si Venus agak sedikit miss dan langsung dipil oleh damage dari Obito. Satu first blood berhasil diambil dan sekarang kedatangan dari Twist of Fate benar-benar di waktu yang sangat tepat. Exhaust dikeluarkan, sayangnya menjadi pertukaran dan akhirnya seorang Lau pun mau gak mau harus kabur sedikit. Waduh, tuker nyawa satu tapi satu support untuk satu ADC. Lumayan tidak imbang, tapi Ronan benar-benar bagus banget untuk backupnya. Dia langsung bergerak ke arah bawah dengan cepat, exhaust dan juga positioning itu langsung ke zoning out biar si sayanya maupun mau dia flash pun bakal nggak bisa pulang. Dan kali pun Scuttler bakal diamankan juga oleh teman-teman dari tim Double D, sehingga TPG-nya memilih untuk kayak udahlah gue ngalah aja dan mundur untuk mengambil Scuttler bagian atas. Di mid lane, Mr. Fate bakal menjadi satu combo yang berbahaya juga. Kali ini Vicky Winky-nya bawa Fleet Footwork untuk Kasadin. Cuman itemnya juga belum tahu bakal bikin apa. Apakah Serap Embrace dulu, Archangel Staff. Tapi itu tergantung nanti. Untuk awal-awal ini masih belum bisa banyak yang ditebak. Tapi dari network goal juga masih belum terlalu jauh soalnya. Dan bakal dibuka lagi dan semuanya of war. Kita lihat dari Buset dah Venus. Ditabrak lagi dengan Justice Punch. Play-nya masih disimpan dan juga Death Sentence ya kena dong ke minion. Bener juga sih. Ya kan, tapi itu si Venus selamat karena si lanternnya itu langsung dibuka sih. Cuma menurut gua kayak posisinya si Venus agak sedikit berbahaya ya. Menantang karir sekali saya lihat-lihat. Juga emang tadi ya. Tadi pengen nge-flay tapi nggak keluar flaynya entah kenapa ya kan. Tapi kita lihat kali ini Death Sentence. Nice. Ya itu dia. Berhasil dibuka dan langsung mendapatkan kill. Terakhir menyala mendapatkan heal juga. Spider Storm. Tarik lagi Black Collar. Lucian tumbang tapi Cyclone langsung dikeluarkan. Dan ini dia Destiny yang ternyata terlambat. Betul. Ya juga ada flash di atas. Kalau dibuka di atas mantep. Iya bener, dibuka di atas mantep itu. Si Rafaela mati. Jadi Dan cuan. ini malah lu lihat ya, dikejar sama Olaf sama Kasadin yang udah gue buka satu buah rift walk-nya kan. Malah hilang apa tuh dia enggak sih? Jadi nggak hilang apa-apa sih. Cuma menurut gua jadinya kayak Berat guys. berat sih. Tapi menurut gua kayak ini jadi agak template-nya agak sedikit berubah dari yang biasa kita lihat ya. Karena sebenarnya tuh Jay sama Renekton pasti kena bully banget. Iya, udah Jadi pasti. kalau misalkan tadi fungsinya ngebantu, menurut gue itu bagus jadi tradingnya. Tapi posisi dari si Twist of Fate-nya aja sih yang dia pakai Destiny, cuman dia terlalu terpaku sama duo lane gitu loh. Ya, dia gak ngeliat Udah ke gitu atas. telat lagi. Bener, udah gak ngeliat ke atas, tapi yang paling keren ya itu bakal ada warna ternyata. Kita lihat dari Venus bakal dikejar lagi, the box dibuka, udah marah-marah. Olafnya kali ini masih ada killing. Mulai masuk tapi ternyata hampir saja membunuh Olaf. Gagal kali ini Kasadin di mid juga menjaga agar Twisted Fate nggak melakukan rotasi ke arah bawah. Tapi tadi gue pengen bahas sebenarnya adalah si Renekton tuh nggak kalah-kalah amat lawan Jis. Meskipun dia sekarat, dia masih bisa trading damage sama si Rafael. Bahkan Rafael udah setengah darah nih. Di Rattles Predator lagi kalau bisa ngeliat di atas tadi. Dan kali ini Togar terkena Venom Storm dari Obito yang sangat menyakitkan. Betul sekali. Nush, Venus, ya tapi lu lihat di secara Wukong. Wukong udah datang lagi dan sepertinya bakal coba melakukan X, tapi sayang sekali ya terhalang oleh minion. Dan akhirnya mereka gagal. Kalau misalkan minion akan maju ke arah turretnya si TPG, udah pasti itu double kill sih didapetin sih antara sama si Venus kek atau nggak si Fizzy-nya. Tapi ya ada blessing in disguise after all. Karena wave minionnya maju, akhirnya si Double G itu punya kesempatan untuk pecahin plating-platingnya, 2 plating menurut gue lumayan banget. Apalagi sekarang itu dia. Nah ini dia Destiny yang gue pengen datang di waktu yang tepat. Tapi sekarang posisinya adalah Heroes Entrance dikeluarkan dan langsung geprek ke arah seorang Venus yang shield top dulu dia kena Lucian. Tapi Justice Punch-nya gak terlalu ngerasa ke arah seorang Lucian. Dan Lucian dengan santai nembak-nembaknya ke arah Galio. Kemudian Kasadin juga agak sekarat dan mau gak mau reset kembali dua-duanya. Ya mereka harus pulang sih karena Naga bentar lagi bakal up ya ke arah Ocean Dragon. Dimana Scuttler bakal diamankan dulu oleh seorang Jay. Sekali ini Rafael
Ocean Dragon udah up tapi infonya bagus. Dimana Wukong nggak punya Cyclone. Kalau mau nunggu berarti sama-sama nunggu Olaf punya Ragnarok. Olafnya bergerak menuju ke arah ini Rift Herald, dimana Scuttlernya masih untuk dibuka dan langsung dihabisi oleh kawan-kawan dari tim Double G, dimana bakal ditukar aja oleh tim Tembus Pagi untuk mengambil Herald. Tukaran yang menurut gue cukup oke kalau misalkan memang pengen menangin lane atasnya. Cuman kalau misalkan kayak gini kita lihat dari si Vicky Winky udah mulai dikejar lagi. Ada piercing light yang ternyata menyicil darah Vicky Winky lumayan banyak. Tapi death sentence-nya nggak kena. Sudah bakal coba untuk dijoin lagi oleh seorang Freezy, di mana turret kali ini harusnya bisa hancur. First turret untuk milik tim GG ya. Karena lo bisa lihat di atas juga masih belum dibuka tuh di Herald-nya. Bahkan lebih cepat. Double G dapat naga, dapat first turret, ini lebih menguntungkan ya meskipun lo harus tukar dengan turret milik Renekton di atas. Betul, tapi ya lu lihat aja, Venus bantuin dikit gak sih? Hilang nih mau bantu atas. Kayak emang tetap hilang aja. Tapi kalau misalkan si Venus ada di bawah, Kasadin itu mati loh. Iya, ada kemungkinan Kasadinnya mati ya. Tadi sebenarnya emang si Venus pengen dia bantu defense aja sih biar Gak keburu. Gak keburu ya, bantu atas atau bantu tengah. Ada kali ini pun Death Sentence-nya berhasil dihindari dengan Phantom Storm maju dengan sambut Just Fun dan juga Silas Duran karakter Venus. Lagi-lagi menerima damage yang sangat-sangat sakit dari kawan-kawan TFPG. Dan kali ini pun dari Ronan gak bisa selamat karena ada yang marah-marah. Yaitu Olaf dengan Ragnaroknya dan juga di-fueling diusir oleh seorang Togar di belakang. Kita lihat Dominus dari seorang Renekton sudah mulai dibuka. Coba untuk mencari target, tapi Buaya kali ini gak punya target siapa-siapa. Nggak bisa, orang semuanya udah pada lari dan akhirnya jadi kayak sia-sia. Itu gue mempertanyakan posisi Ronan tadi sih. Kayak lu udah tahu bus lu tuh 4 di depan turret cuy. Ngapain posisi lu deket-deket sama Olaf? Sulit mati ya. kan jadinya. Bener, deket Olaf yang lagi Ragnarok. Mau lu kartu kuning nggak bisa. Dan kali ini pun Kasadin dapat scalingnya gitu. Dia dapat space buat farmnya, dia dapat mainnya. Gue takut di late game memang damage dari tim Double G malah kurang gitu dibandingkan damage dari Kasadin nih. Ini mungkin Kasadinnya bisa jadi carry nantinya. Jace-nya juga Nah, nggak kalah. juga nggak kalah lagi sama Renekton. Ini berat. Ah. Ternyata bakal dimulai di atas. Sudah ada Cyclone terbuka. Ternyata dari seorang Jace gagal untuk selamat karena adanya Destiny atau mungkin Twisted Fate di arah atas sana yang berhasil membantu. Kali ini kita lihat Togar, Destiny dibuka juga, langsung dibuka ke arah saya yang mulai diincar, tapi Galio tertinggal di belakang, kartu kuning di belakang langsung di play. Mundur dan ternyata Lau hampir saja selamat tapi ternyata digagalkan Justice Punch-nya. Ini dia Mimi Cucu datang dengan Olaf yang tidak membuka Ragnarok karena sudah tidak ada harapan untuk mendapatkan kill lagi. Betul sekali. Dan Renektonnya di sini juga akhirnya sedikit bisa bernafas lega ya. Dia punya space untuk melakukan split push. Di sisi atas juga Baron Lane-nya si TPG turretnya tuh udah mulai coba dihancurin. Dan datang juga backupnya dan ada setup trap. Ini bagus banget. Tapi sayang banget udah gak ada minion. Cuma bakal cuma dijalanin lagi karena dari Jace agak sedikit mispositioning dan akhirnya yes! Jace tumbang begitu saja. Olaf marah-marah. Promasia. Dan kedatangan dari seorang Galio menurut gue jadi agak sedikit sia-sia karena yang digeprek itu cuman clone-nya Wukong. Bener, clown Wukong yang dihajar ya. Di sini Vicky Winky juga dengan Kasadinnya mencoba untuk mendapatkan turret bagian mid lane. Tidak ada yang defense kali ini, harusnya bisa dihancurkan dengan cukup mudah. Tapi Renekton datang di belakang yang tidak sempat untuk defense, tapi Dominus langsung dibuka menuju ke arah seorang Obito. Kali ini sayangnya di Ratus Predator ditolong dengan satu buah Cyclone juga ternyata masih ada Shield of Duran. Tapi Golden Mix dari seorang Klep berhasil menutup nyawa seorang Zaya. Tarik lagi ke belakang, Venus datang di satu tempat. Bahkan kita lihat Olaf di atas, bakal coba untuk mendapatkan keuntungan lain di mana turret bakal diamankan, tapi Shock Blast dari Jace hampir saja menutup nyawa seorang Vicky Winky tadi, Gel. Betul sekali dan agak gemes lagi. Hampir kena ya. Dikit Sikit lagi. Ini sikit lagi gitu. Aduh. Tapi menurut gue itu jadi trading yang bagus banget sih. So far dari si Double G itu masih bisa banget ngimbangin keadaannya, apalagi secara ganking plan mereka cenderung lebih bagus dibandingkan si TPG. Dan gue suka bagaimana mereka coba nge-sandwich sayahnya di posisi ya lu hilang turret tapi lu dapet carry lawan lu. Karena saya scaling, saya butuh kiting, mereka hajar terus-terusan, tapi ternyata TPG juga punya planning yang lain. Kalau lu mau ajak gue perang, gue perangin balik di mana? Di jungle lu sendiri. Akhirnya satu champion, bahkan dua champion dari Double G itu diculik, hilang. Satu Twisted Fate dan juga seorang Lucian. Dan mau nggak mau, camp jungle milik Double G itu udah mulai di-invade sama TPG. Waduh, yang hilang malah core damage-nya. Di saat Scuttler atau Rift Herald sudah up kali ini, mereka bakal ngamanin dan dibiarkan begitu saja ya. Karena nggak bisa juga untuk dikontes sama kawan-kawan dari Double G. Nunggu Mountain Dragon apa aja kayaknya bentar lagi ya kan. Karena ini udah berhasil diamankan dengan begitu cepat. Dan juga dari tim Tembus Pagi selalu kayak punya ini ya, apa namanya, kayak visi lain, kayak mengambil turret aja untuk tukeran.
Dan kali ini pun dari Kasadin juga lagi OTW Rabadon ya, antara Rabadon atau mungkin ini Bensiville, tapi kayaknya Rabadon sih harusnya. Karena resepnya sama, terus Zayahnya juga udah jadi static shift, EA bakal OTW juga, ya Rabadon, terus Olafnya DT sama BC udah jadi Stoneblade Gargoyle juga, sedangkan Ray Wukong kalah duit sama Olafnya. Mereka juga terlihat kalau kalah duit nih, Wukong sama Olafnya doang sih. Olafnya kaya banget soalnya. Reneknya menang tapi. Ya Reneknya menang tapi Olaf tuh kaya nih, Olaf doang sih kayak berarti ya dari tim si TPG. Ini sih kalau misalkan Olafnya di shutdown sebenarnya udah imbang lagi sih, gitu kan ya. Benar-benar ini bisa banget masih Ragnarok di Olaf juga masih ada seorang Togar yang sudah membuang satu body killing untuk meng-clear dan juga ada flay. Nanti nih Venus nih mainnya bahaya nih maju-majunya nih, soalnya gua rasa nih lu harus belajar main trash dari gue. Jangan. Bercanda, the box ya dibuka kali bakal coba diwarin lagi dan spawn tapi ternyata Ragnarok dari Olaf dan juga Stoneblade Gargoyle lu lihat itu dia Olaf dengan tergolong kekuatannya masih bisa pertama tumbang tersiap down 2 orang tumbang pula dari tim tembus pagi. Di saat itu kita lihat Tiki Winky masih coba untuk mengkiri dengan sebuah force push dan juga revoke-nya, tapi GG Freezy nyawanya masih terlalu banyak. Stoneblade Gargoyle nimbus strike call dan staff langsung membunuh Quadra kill didapatkan oleh Freezy dengan Wukongnya Abigail. Mantap Freezy, Dragon kebuka dan Double G mendapatkan Dragon keduanya. Itu kalau misalnya tadi kita ngomongin masalah fight ya sebenarnya opening dari si The Box si Venus itu yang menurut gue jadi salah satu kuncian. The Box itu dibuka di gang yang udah mulai sempit dan di saat yang bersamaan Olafnya pas dia buka Ragnarok memang nggak kena, itu nggak ngaruh. Tapi lu lihat Galionya yang take down duluan, Galionya yang hilang duluan. Nah nih udah kebuka, Galionya begitu dia Justin Spars itu kena sama pagernya dan di saat yang bersamaan Jace-nya juga kena. Memang tuh kerannya itu Twisted Fate, tapi Renekton Gargoyle kemudian dia bisa slice and dice, abis itu Ruthless Predator di gang sempit itu semua champion-champion dari TPG jadi bingung kok Renektonnya gak mati. Kemudian Venus kita harus ingat juga, Thresh adalah salah satu salah satu support yang AD damage-nya tuh lumayan sakit, dia tinggal sabet-sabet aja dari belakang. Benar, tinggal dipukul-pukul aja seperti ini. Kita lihat Flay langsung dibuang lagi karena satu orang yaitu Raphael. Death sentence-nya tidak berhasil untuk mengenai Raphael. Pancingannya tidak kena Kyle-nya. Dan juga kali ini mereka coba untuk melakukan push aja di arah top lane dan juga mid lane. Tapi lagi-lagi Ronan. Hati-hati Ronan, pergerakannya hampir saja kena di tangan Galio. Karena Galionya nih lumayan agresif ya mainnya si Lau ya. Dia Justice Punch-nya berani maju depan, si untuk nangkep juga. Tapi ternyata out of nowhere nih, di bawah juga si Collapse-nya malah jadi face to face sama Kasadin. Tapi Jace dan Raphael hampir lagi kena karena Destiny dari seorang Twisted Fate sudah mulai dibuka. Tapi di tengah ada push dari Olaf dan juga Rift Herald yang ngebuat dia harus berdefense bersama. Ini ya, Collapse ya, dibantu aja kali ini bakal dibuka, bakal di-clear dulu. Tabrak tapi gua rasa masih sempet meskipun gak hancur. Tapi udah mulai hilang. Oh ternyata tidak sempat nabrak, tapi bakal dijepit dan juga dipotong jalannya oleh Wukong dengan Cyclone-nya. Kita lihat ada the box dari Lau yang berhasil ternyata dapatkan Lau-nya terbunuh. Bakal dimajuin lagi juga masih ada Stoneblade Gargoyle dari Wukong. Dia boleh didapatkan oleh seorang Togar. Coba untuk maju lagi seorang Venus dengan satu ball flay, tapi Vicky Winky coba untuk memberikan force push terlebih dahulu. Revoke-nya masih disimpan. Dari Freezy juga masih belum bisa mengejar dengan satu buah nimbus strike, tapi 3 orang mati dari TPG. Betul sekali. Sekarang lu tahu kan kenapa Togar tuh mesti dibalikin ke ADC? Harus loh. Harus kan? Ya kan? Iya, jangan Venus. Venus supportnya mantep nih ya, main trashnya ya, jadi support abadi. Support abadi, tapi kayaknya dia meng-call roll ya. yes, mungkin juga karena Ronannya gue liat sih kayaknya lebih orangnya mid lane banget ya. Meskipun ada beberapa positioning dari si Ronan yang perlu gue pertanyain kayak timing dia agak sedikit kurang pas dan sekarang penjagaan dan strategi saat mereka bisa bermadu darahnya itu lumayan kuat. Apalagi Thresh di sini juga bakal sangat mengganggu. Tapi ternyata akhirnya Baron Nation berhasil diambil sama Double G dan semuanya langsung mundur teratur. Itu dia kayak lu tuh nggak diajak langsung pada Lu mundur tuh bukan semua. circle kita. Lu tuh bukan circle kita, kok asal join langsung pada nge-flash semua kan keluar dari pit. Coba cuy. Ya pada keluar semua nggak mau di-fight dan nggak mau diperangin sama tim GG. Gokil. Lu tadi bilang Wukongnya behind kan? Tuh lihat tuh 606 men. Langsung naik ya, abis dia nge-shutdown si Olaf. Olaf harus bikin Karasterak kali ini dan juga widih dikasih love dikit sama Venus ya. Tapi masalahnya gini sih. Lu lihat deh. Double G itu bawa 2 X-House. Jadi mereka bisa kayak ngasih X-House itu kalau si Zaya.
Bukan saya doang, Olaf, sampai Olaf. Olaf juga. Olaf dikasih exhaust pas Exhaust-nya lagi Ragnarok kan iya. jadi agak-agak ini ya. 2 kali Dumbo. exhaust ke pas Ragnarok kelar di exhaust lagi. Waduh, bener-bener berbahaya. Dan kali ini mereka menggiring ini ya, apa namanya, minion dari arah Cleveland, bahkan Clap juga di arah bawah. Ijal mulai ketar-ketir tau. Iya pasti lah. Ijal, sakit tambah sakit deh. Makin serak suaranya kan. Mulai bentar, gue minta ganti caster aja boleh nggak gitu ya. Minta ganti gue kayak nggak bisa ngisi lagi deh gitu ya kan. Gak apa-apa Jal, gue siap menggantikan ya. Bercanda. Tapi lu lihat deh, ini dua lane push dari Double G bener-bener kuat banget, tapi ternyata damage output yang dikeluarkan oleh TPG udah mulai strong juga karena Double G untungnya itu kenanya di kolonnya Wukong semua. Dan sekarang posisi dari Double G, mereka kayak santai aja untuk nge-peel inhibitor turretnya dari TPG sampai mereka merasa oh ini wave minion udah nggak bisa, ya udah kita akhirnya reset pulang lagi aja. Betul, dimana tinggal 716 juga. Mereka masih ada buff baru 16 detik, tapi tadi flash dan juga justice fan yang lumayan mengintimidasi, bakal coba untuk dibalas dengan sebuah play dan juga the box gut lagi didapatkan oleh seorang Frenzy juga. Coba untuk mundur hero entrance. Dibuka untuk ini pertahanan bagian depan, tapi ternyata gagal untuk mendapatkan turret juga nih dari tim GG. Turretnya berhasil diamankan juga dari segala upaya sudah dilakukan oleh tim Tembus Pagi. Iya worth it, meskipun ulti lu keluar tapi inhibitor turret masih aman. Karena 26 detik lagi lo harus reset mulai Infernal Dragon yang bakal up kill. Betul, Infernal udah up, ini kalau sampai jatuh lagi ke tangan Double G, kamu bayangkan saja seberapa pedas itu nanti kartu yang dikeluarin sama Twisted Teeth sama si Lucian nanti. Dan kalau misalkan posisinya dari TPG, mereka juga udah mulai kesulitan karena kalah jaga wave minion juga. Dan secara, apa ya, secara adu-adu pukul-pukulan, Double G itu udah punya satu jawaban sesederhana, lu bukan the box, lu ajak paksa perangnya di gang sempit, mereka udah kayak owning banget sama gamenya. Betul, dan kali ini pun Death Sentence dari Venus mulai connect lagi, bakal coba tuh disusul dengan Ratus Predator, dan Cyclone pun dari Freddy juga udah masuk ke arah pertahanan lawan. Dibandingkan dengan satu buah Shock Blast, tapi ternyata gak bisa karena Dominus dari seorang Claps lumayan mengganggu, membakar di belakang, double kill didapatkan, tinggal seorang Vicky Winky dan juga Obito yang tersisa. Triple kill. Bahkan triple kill Rampage, dan itu dia tim Ace dihasilkan oleh kawan-kawan Double G. Bahkan Wukongnya tidak mati sama sekali. Dan kali pun game bakal ditutup oleh Double G nampaknya. Dimana Nexus bakal coba di end. Dan mereka harus menelan kekalahan di ronde pertama untuk tim Tembus Pagi. Mantap Venus, ih tengil banget Venus. Gue nunggu interview ntar.